adik-adik semua, selamat pagi. Senang banget nih kita ketemu lagi di ibadah online pagi ini. Kakak mau nanya nih, bagaimana kak kabar adik-adik semuanya? Kakak harap semuanya pada baik-baik ya, pada luar biasa. Tapi apapun kabarnya, kita harus percaya kalau kasihnya Tuhan Yesus itu gak pernah habis buat kita. Setiap pagi selalu ada yang baru lagi. Nah, Kakak Grace mau ngajak adik-adik buat menaikkan syukur kita nih. Setiap pagi kita bangun, kita bisa ngelihat matahari bersinar, hirup udara segar. Jadi kakak mau ngajak kita semua untuk nyanyi Bapa aku datang padamu. Yuk semuanya bangkit berdiri dulu. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa bangun dan menghirup udara yang segar. Kami juga mengucap syukur kami bisa berkumpul secara online untuk melakukan ibadah sekolah minggu hari ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan yang pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ketika kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan, kami bisa memiliki sikap yang baik, kami bisa bersungguh-sungguh, dan memberikan yang terbaik dari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak pengen kasih tahu sesuatu nih. Adik-adik udah tahu belum? Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Sayang banget. Mungkin ada yang udah tahu ya, tapi buat yang belum, kakak pengen kasih tahu nih. Walaupun hujan, badai sekalipun, atau cuacanya cerah, atau ada pelangi, atau mungkin kitanya lagi sedih, atau kitanya lagi seneng banget, Tuhan Yesus sayangnya tuh tetap sama kita, tetap besar. Bahkan nih katanya, walaupun gunung-gunung pindah atau goyang, Tuhan Yesus tetap sayang banget sama kita. Ada nih satu lagu yang menceritakan tentang hal ini, judulnya Biarpun Gunung Beranjak. Yuk, kakak mau ngajak adik-adik semua buat nyanyi bareng-bareng. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, tadi kakak Grace udah ingetin kan tentang gimana kasihnya Tuhan Yesus itu selalu baru buat kita. Nah, dengan kasih yang kita terima itu, berarti kita juga bisa dong mengasihi orang lain. Kayak gimana sih kasih itu?
Nah, kita mau coba nyanyiin satu lagu nih yang judulnya KASIH, kasih. Tapi ada gerakannya loh adik-adik. Diikutin ya sebelum kita mulai nyanyi bareng-bareng. Kakak Grace mau ngasih tahu gerakannya dulu nih. KASIH. Jadi kita bentuk huruf dulu. Pertama ada huruf K kayak gini, terus huruf A, terus huruf S, I, H. Ayo dicobain ya adik-adik. Coba yuk, huruf K, A, S, I, terakhir H. Oke, udah bisa belum adik-adik? Kita sekalian belajarnya sambil nyanyiin langsung ya. Udah siap adik-adik? Yuk, kita mau nyanyiin lagu Kasih, KASIH. Adik-adik sekarang boleh kembali duduk. Tuhan Yesus juga mau kasihnya itu kita bagikan lagi kepada orang lain sama kita. Yuk kita mau belajar mengasihi orang lain, salah satunya lewat lagu yang akan kita nyanyikan nih. Judulnya Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ada dua cara untuk adik-adik bisa mengumpulkan persembahan. Yang pertama, adik-adik mengumpulkannya terlebih dahulu di dalam sebuah amplop. Nanti ketika kita bertemu lagi secara langsung di kelas sekolah minggu seperti sebelumnya, adik-adik bisa menyerahkannya ke kakak-kakak sekolah minggu.
Yang kedua, adik-adik juga bisa minta bantuannya papa mama untuk mentransferkan uang persembahan adik-adik ke rekening yang akan tertampil di layar ini atau melalui QR code. Jangan lupa ya adik-adik, minta tolong papa mamanya untuk menambahkan 8 pada setiap nominal yang diberikan. Jadi contohnya itu 100.008 supaya bisa menjadi tanda bahwa persembahan itu ditujukan untuk sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan yang akan kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur atas berkat-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur untuk Papa dan Mama yang Tuhan berikan untuk menjadi sumber berkat kami juga ya Tuhan. Saat ini kami mau memberikan apa yang sudah Engkau berikan buat kami untuk pelayanan dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang berkati supaya persembahan ini bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk, setelah adik-adik mau buka persembahan, kita sama-sama nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kasihnya pasti jadi milikmu. Kasihnya pasti jadi milikmu. Nah adik-adik, dari tadi kakak udah cerita-cerita dikit nih soal kasih, kita juga udah nyanyi lagu-lagunya. Sebentar lagi kita akan langsung dengar dan juga baca apa ya yang firman Tuhan bilang tentang kasih. Sebelumnya, yuk kita siapkan hati kita minta tolong Tuhan juga untuk bantu siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk,
Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami ada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, nah di sini kakak bawa gambar, ya. Gambar apa ya? Ya bentuk hati atau love. Ada tulisannya ini. Oh ya tulisannya. Coba adik baca sama-sama. Adik balita-balita yang sudah bisa membaca, kita eja dulu yuk hurufnya. K A S I H. Kalau disambung kasih. Ya, kasih. Artinya kasih itu adalah sayang. Nah, jadi siapa aja sih yang adik-adik sayangi? Coba kalau di rumah. Ya ada mama, papa, kakak, adik. Mungkin ada mbak juga. Terus ada teman yang di dekat rumah atau teman sekolah, saudara. Siapa lagi ya? Nah, di rumah ada nggak yang punya hewan peliharaan? Ya, kucing kesayangan atau anjingnya. Nah, itu juga perlu disayangi. Ya, semuanya menyayangi adik-adik
seperti itu adik-adik, kasihnya Allah, kasihnya Tuhan Yesus kepada kita, anak-anaknya. Wah, kita berterima kasih ya kepada Tuhan Yesus dan kepada Papa dan Mama. Nah, sekarang adik-adik harus menunjukkan kasih juga kepada Papa Mama. Dan di situ Papa Mamanya pasti ada kayaknya ya. Nah, sekarang katakan kepada Mama, kepada Papa, terima kasih Ma, terima kasih Pak buat cinta kasih kalian. Lalu sama Papanya, I love you. Nah, itu namanya saling mengasihi. Tuhan senang sekali kalau kita semua saling mengasihi, adik-adik saling mengasihi di rumah. Itu adalah perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu artinya saling mengasihi. Yang satu dikasihi, yang satu mengasihi yang satu. Nah, tapi kita mengasihi bukan sama orang-orang yang dekat kita aja, dengan semua orang. Ya, adik-adik ya, karena itu adalah perintahnya Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang. Kalau kita mengasihi sesama kita, itu berarti kita taat kepada perintah Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 itu ada yang nanti baca ya. Tuhan Yesus itu memerintahkan kepada murid-muridnya supaya saling mengasihi satu sama lain, supaya orang juga melihat ada kasih Yesus di dalam diri murid-muridnya. Kita ini kan juga murid-muridnya Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita saling mengasihi semua orang, dan orang lain jadi tahu, nah itu Tuhan Yesus itu anak-anak Tuhan, berbeda dengan orang lainnya nih. Kalau murid Tuhan Yesus, anak-anaknya Tuhan, kita juga murid Tuhan Yesus atau anak-anaknya Tuhan itu punya kasih seperti kasihnya Yesus. Kasih Yesus itu dia mengasihi orang-orang yang jahat juga, orang yang baik. Tapi dia tidak suka dengan kejahatannya, dengan dosa Tuhan Yesus nggak suka. Ya dia. Nah, musuh kita juga harus dikasihi. Kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Wah, susah dong. Masa mengasihi musuh? Gimana caranya? Nah, caranya bukan dengan kasih yang dari kita sendiri atau dari manusia. Harus kasihnya dari Tuhan. Kasihnya Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Kan Allah itu kasih. Ya, jadi dia kasih agape. Agape, A-G-A-P-E. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita waktu kita masih dosa. Dia berikan anaknya yang tunggal. Ya, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu bukti kasihnya Allah kepada dunia ini, bukan hanya kepada kita aja dia. Nah, Allah memberikan kasihnya, dia memberikan dirinya itu yang adalah kasih dalam hati kita melalui Roh Kudus, ya, supaya kita menghasilkan buah roh, dan orang lain bisa melihat kasih Tuhan melalui perbuatan kita, perkataan kita, melalui sikap hidup kita. Orang bisa menikmati dan merasakan kasih Tuhan. Ya, adik-adiknya. Nah, kasihnya Allah itu, atau kasihnya Tuhan Yesus tidak tergantung dari keadaan kita. Dan kita juga mengasihi sesama kita bukan tergantung dari keadaan kita, perasaannya lagi happy, lagi senang, lagi bahagia, atau lagi sedih, lagi marah, lagi emosi. Kita nggak mengasihi, lagi benci, kita susah mengasihi. Nggak seperti itu adik-adik ya. Karena bukan tergantung dengan perasaan kita adik-adik, tapi tergantung kepada kasih
kasihnya Allah supaya kita mengasihi semua orang. Nah, kasih ini adalah salah satu buah roh dari 9 buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, mari kita sebutkan sama-sama buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, terus kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hebat adik-adik semuanya hafal. Nah, kasih itu yang terutama adik-adik. Jadi kalau tidak ada kasih, semuanya tidak berguna. Walaupun pintar, walaupun kita bisa melakukan apapun, bisa berdoanya hebat, lagi baca Alkitab, terus apalagi punya talenta banyak, ya, punya karunianya yang luar biasa. Tapi kalau tidak punya kasih, firman Tuhan bilang itu tidak berguna dia. Itu semuanya akan hilang. Tapi kasih itu sampai selama-lamanya, tidak berkesudahan. Contohnya adik-adik, ada loh di abad modern ini orang yang luar biasa kasihnya. Dia melayani Tuhan dengan memberikan seluruh hidupnya, sepanjang hidupnya, dari mulai dia remaja sampai usianya, sampai tutup usia 87 tahun. Wah, luar biasa adik. Belas kasihannya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit. Sakitnya bukan sakit-sakit biasa, kita sakit HIV, AIDS, bahkan orang-orang yang tinggal di tempat umum, orang yang putus sekolah. Wah, pokoknya orang yang sangat terlantar dan susah ya, itu yang dilayaninya. Siapa dia? Nah, ini seorang perempuan yang namanya disebut Bunda Teresa. Betul, sebenarnya namanya bukan Bunda Teresa, dia setelah dia masuk biarawati, dia melayani Tuhan. Nah, dia dari Katolik. Nah, disitu namanya diganti jadi Bunda Teresa. Luar biasa jadi pelayanannya, sampai dia dapat penghargaan. Ya, penghargaannya itu bukan buat dia sombong, tapi dipakai lagi untuk melayani banyak orang yang susah. Nah, Tuhan mau kita seperti itu adik-adik. Kita punya hati yang belas kasihan seperti hatinya Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, adik-adik, kasih kita itu berasalnya dari Allah. Kalau kita mengasihi berarti kita mengenal Allah. Sekarang adik-adik buka Alkitab di dalam 1 Yohanes 4 ayat 6 sampai 17. Nah, di situ adik-adik bisa baca kasih yang berasal dari Allah. Nah, kalau kita mengasihi itu berarti kita berasal dari Allah dan kita mengenal Allah. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Karena Allah kita itu kasih, ya, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu, ya, dia datang ke dunia mengasihi kakak dan adik semua dan seluruh dunia ini. Kasih Allah. Jadi kita harus menunjukkan kasih Allah kepada semua orang. Amin adik-adik. Oh ya, supaya kita disebut apa? Anak-anak yang mengenal Allah. Nah, di dalam kasih apa yang kita harus lakukan? Kasih Allah itu gimana sih? Jadi mau tahu? Kita lihat video ini. Kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kasih. Terima kasih, kasih yang sejati yang aku peroleh dari Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Thank you, my Jesus. Ya, mari kita mengasihi satu sama lain, kita memberikan buah kasih kepada semua orang, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Yuk, kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Allah itu kasih. Tuhan Yesus, kalau bukti kasih kepada kami, biarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi semua orang. Kami memberikan buah di dalam hidup kami, buah roh kasih Tuhan, supaya orang juga boleh melihat Tuhan dalam hidup kami, dan orang lain juga merasakan kasih Tuhan melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya untuk mengerjakan aktivitas. Ya, untuk adik-adik balita, adik-adik kakak minta untuk menyanyikan lagu kasih, KASIH, dengan gerakannya adik-adik ya. Ya, videonya nanti dikirim ke WA grup kelasnya. Dan yang kedua, untuk adik-adik kecil tengah, jadi buat gambar pola hati seperti ini dari karton, ya, dari karton, nggak usah sebesar ini, bebas ukurannya, dan sedotan juga warnanya bebas, menggunakan lem buku atau box. Nanti di sini dirangkai sedotannya bentuk huruf kasih, dan di belakangnya tulis ayat hafalannya. Ya, nggak perlu dihafal, tapi tulis aja ayat hafalannya di sini adik-adik ya, untuk mengingat. Untuk mengingat kita harus saling mengasihi dan bikin kitanya jatuh. Nah, di sini setelah selesai adik foto, nanti kirim ke grup WA grup kelasnya. Yang ketiga, untuk adik-adik besar dan pra remaja, adik sudah mendengar firman Tuhan dari guru kelasnya, dan di situ ada 5 bahasa kasih. Tapi adik-adik hanya diminta untuk mempraktekkan kasih dengan minimal 2 aja dari bahasa kasih itu pada orang-orang yang terdekat. Baru kalian bisa tulis, ceritakan ya, apa aja yang sudah kalian lakukan melalui perkataan, perbuatan, melalui apapun yang ada pada kalian ya. Dan nanti bisa juga melalui video saksiannya dikirim ke grup kelasnya masing-masing.
Salam, saya Megumi. Ayat hafalan 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Tuhan berkati. Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, aku harap lakukannya pekerjaan memberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Semuanya, ini aktivitas Joshua, pembatas Alkitab. Dan di sini juga ada komitmen. Nah, saya akan menyebutkan komitmen saya. 1. Tidak bertengkar dengan adik dan teman. 2. Tidak nonton YouTube kelamaan. 3. Tidak makan makanan tidak bergizi. 4. Tidak marah-marah jika disuruh belajar. Terima kasih. Salam kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Saya akan membuat 4 komitmen. Yang pertama, mandi di tepat waktu. Yang kedua, mengurangi makan minum yang manis-manis. Yang ketiga, mengurangi pemakaian gadget. Keempat, dengar dan menuruti apa kata orang tua. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Linda. Jangan lupa ya teman-teman untuk tetap diingat dan juga diterapkan loh yang tadi udah kita dengarkan mengenai kasih dari sekarang sampai besok-besok dan seterusnya. Nah sekarang kita akan lanjut, kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa sebelum nanti kita mengakhiri ibadah ini ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah yang bisa kami ikuti pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kami fasilitas dan juga internet, sehingga walaupun kami terpisah-pisah, kami masih bisa mengikuti ibadah bersama-sama secara online. Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya untuk pandemi yang saat ini terjadi di seluruh dunia, khususnya oleh karena COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang terus lindungi kami, Kau juga yang terus pimpin para dokter, perawat, dan juga tenaga medis lainnya, supaya Tuhan yang terus memberikan kekuatan dalam menghadapi dan juga membantu orang-orang yang terkena sakit penyakit. Kami juga mau berdoa untuk para bapak dan ibu yang duduk di pemerintahan, kiranya Tuhan yang berikan mereka hikmat bijaksana supaya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik khususnya untuk negara Indonesia dalam menghadapi pandemi ini agar lebih cepat untuk mereda ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin karena pandemi ini mengalami kekurangan ya Tuhan, untuk memperlengkapi segala kebutuhannya. Kiranya Tuhan Kau yang cukupkan mereka ya Tuhan. Kau juga pakai orang-orang yang sudah berkecukupan untuk bisa berbagi ya Tuhan, sehingga mereka bisa tercukupkan kebutuhannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk diantara kami, teman-teman kami yang berhalangan untuk ibadah pada pagi hari ini, apapun itu penyebabnya, mungkin ada di antara mereka yang sakit atau di antara mereka yang kekurangan fasilitas ataupun bermasalah internetnya ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau yang sembuhkan mereka yang sakit dan Engkau yang memperlengkapi mereka yang kekurangan atau menghadapi masalah dalam tersambung dengan ibadah hari ini ya Tuhan.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami semua ya Tuhan yang saat ini terpaksa harus sekolah secara online. Semoga Tuhan yang terus pimpin dan mampukan kami untuk tetap bisa memahami apa yang disampaikan oleh para guru walaupun dari rumah dan secara online. Tuhan juga yang perlengkapi setiap fasilitasnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Caca dan juga Ica dan juga Kak Win dan Kak Dini. Tuhan, terima kasih untuk 1 tahun lagi yang Tuhan berikan dengan penyertaan Tuhan pada mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang tambahkan hikmat bijaksana pada mereka semua. Tuhan juga yang bimbing mereka dalam setiap langkah yang mereka ambil, supaya apapun yang mereka lakukan, mereka melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau menyerahkan sepanjang hari ini ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami supaya kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.